Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di materi pekan kelima di kuliah analisis numerik 2 ya. Jadi pada materi pekan kelima ini kita akan bahas mengenai masalah nilai batas. Jadi kalau sebelum kuis itu saya membahas tentang mencari nilai eigen dan vektor eigen dari sebuah matriks. Pada materi setelah kuis ini kita akan mencoba menyelesaikan masalah nilai batas atau boundary value problem. Nah, ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan masalah nilai awal yang sudah kalian pelajari di analisis numerik 1 ya. Oke. Mirip kan namanya masalah nilai batas, dan yang sudah kita pelajari di analisis numerik 1 adalah masalah nilai awal. Motivasinya seperti apa? Oke, jadi salah satu motivasi masalah nilai batas, masalah nyata yang bisa kita formulasikan sebagai masalah nilai batas dalam formula matematik, itu salah satunya adalah masalah pelengkungan balok. Pelengkungan balok seperti apa, Bu? Jadi kalau kalian bayangkan ya, atau kalian lihat lah, ketika ini biasanya masalahnya ada di teknik sipil gitu ya, ketika kita akan mengkonstruksi sebuah bangunan, katakanlah jembatan katakanlah, itu akan ada besi-besi yang dijadikan sebagai patokan-patokannya gitu ya, dan bisa jadi besinya itu akan saling bersilangan seperti itu. Nah, sekarang kita pandang satu besi saja, satu besi yang berbentuk balok persegi panjang dengan ketebalan tetap gitu ya, ketebalannya di semua posisi itu sama, dan di kedua ujung balok itu kita tetapkan. Jadi artinya di ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan itu baloknya ditumpu di suatu posisi sehingga dia tidak kemana-mana gitu ya. Terus yang di tengah ini kenapa bisa melentur, Bu? Jadi ketika diberikan beban, bisa jadi yang ada di bagian tengah yang tidak ditopang oleh apapun itu bisa jadi lebih melentur ke bawah ya. Nah, ini akan menjadi masalah pelengkungan balok di bidang teknik sipil. Jadi pelengkungan balok yang dikaji itu seperti apa? Jadi kita melihat Wx ini. Wx itu apa? Wx itu adalah jarak balok dari posisi semula seharusnya, tetapi dia melengkungnya sejauh apa gitu ya. Jadi di setiap posisi X bisa jadi nilai W itu akan berbeda, karena ketika di posisi 0 di ujung sebelah kiri ataupun di posisi L di ujung sebelah kanan, maka nilai Wx ini atau W0 dan WL akan bernilai 0. Sedangkan posisi yang paling jauh atau yang paling melengkung adalah posisi di tengah-tengah ya, antara 0 dan L jika baloknya adalah balok yang homogen ya. Nah, kalau kalian baca referensi terkait pelengkungan balok, kalian akan menemukan bahwa model matematik terkait pelengkungan balok ini dinyatakan sebagai persamaan diferensial biasa order 2. Dia bergantung terhadap X. Jadi yang kita cari adalah fungsi W ini, di mana fungsi W itu bergantung terhadap X saja. Artinya dia akan berbentuk persamaan diferensial biasa. Jadi bentuknya adalah turunan kedua terhadap W, turunan W 2 kali terhadap X sama dengan S per E dikali I dikali Wx ditambah Qx per 2EI dikali X min L gitu ya. Dapatnya dari mana? Oke, kalian bisa cari itu di buku pemodelan, di buku teknik sipil gitu ya. Jadi yang saya fokuskan pembahasan di mata kuliah analisis numerik ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang setipe dengan masalah pelengkungan balok ini yang bentuknya akan berupa persamaan diferensial biasa dengan dua syarat batas gitu ya. Jadi panjang baloknya kita sebut L besar, lalu intensitas massa beban itu adalah Q, tegangan pada titik ujungnya S, dan pusat momen inersianya adalah I, dan E adalah modulus elastisitas. Nah, pusat momen inersia ini sebetulnya kalau baloknya tidak homogen ya, jadi dia katakan baloknya itu bukan full terdiri dari besi, tapi ada beberapa campuran di beberapa bagian X-nya. Nah, itu bisa jadi momen inersianya akan berbeda, tapi karena kita anggap bahwa balok ini adalah full berbentuk besi ya, jadi isinya satu jenis bahan di dalam balok itu, jadi kita anggap bahwa momen inersianya itu juga tetap. Jadi saya bisa anggap modulus elastisitasnya konstan, E dikali I, modulus elastisitas konstan, pusat momen inersia juga konstan, sehingga E dikali I akan menjadi sesuatu yang bernilai konstan juga jika baloknya memiliki ketebalan yang homogen. Jadi kalau ketebalan di posisi sebelah kiri, ujung sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan, artinya di tengah-tengah juga dia posisinya itu atau ketebalannya sama ya, rata gitu ya, itu kita bisa anggap bahwa E dan I-nya akan bernilai konstan. Artinya perkalian E dan I juga akan bernilai
konstan. Nah, tegangan pada titik ujung ini akan berupa suatu skalar juga. Intensitas massa beban ini juga akan berupa satu satuan ya, satu nilai, satu besaran gitu, dan panjang baloknya juga akan berupa dalam satuan meter. Jadi ketika balok tersebut memiliki ketebalannya heterogen, yang terjadi adalah momen inersianya atau I-nya akan merupakan fungsi dari X. Jadi I di sini akan merupakan fungsi dari X. Kalau I merupakan fungsi dari X, apakah masih disebut sebagai masalah nilai batas, Bu? Iya, karena I dalam X itu akan kita sudah ketahui. Ya, jadi persamaan yang akan kita selesaikan adalah kita mau mencari fungsi W terhadap fungsi X. Kalau baloknya memiliki ketebalan yang homogen, maka di sini ini jadi skalar ya. Sedangkan kalau I-nya balok yang memiliki ketebalan yang heterogen, maka momen inersianya atau I-nya akan merupakan fungsi dari X atau IX gitu aja sih. Ya. Terus itu hanya berupa persamaan diferensial biasa ya Bu ya, nggak ada apa-apanya ya. Ya, jadi kalian bisa lihat yang membedakan dia antara masalah nilai awal dan masalah nilai batas adalah di kondisi yang diketahui. Jadi kalau di masalah nilai awal, kalau kita punya persamaan diferensial biasa order 2, biasanya yang kita ketahui adalah nilai fungsi di titik awal, biasanya di 0 gitu ya, dan turunan fungsi di titik awal atau di 0. Jadi kita biasanya tahu W0 dan W aksen 0 gitu ya. Itu masalah nilai awal. Tapi pada masalah nilai batas yang kita ketahui adalah nilai di ujung sebelah kiri dan nilai fungsi di ujung sebelah kanan. Oleh karena itu namanya juga bukan lagi masalah nilai awal, tapi masalah nilai batas. Karena informasi yang kita tahu tentang fungsi W adalah persamaan diferensial yang berkaitan dengan fungsi W kita, dan juga nilai awal fungsi, bukan nilai awal, nilai batas fungsi W di batas kiri dan batas kanannya. Jadi nggak harus 0 ya, ini bisa dipasang berapapun. Biasanya dipasang bebas alfa dan beta, di mana alfa dan betanya adalah skalar, bilangan real. Nah, jadi persamaan nilai atau masalah nilai batas adalah persamaan diferensial di mana beberapa nilai solusi diketahui pada titik yang berbeda. Kalau misalkan saya dapatnya adalah persamaan diferensial order 3, berarti saya akan dapat 3 kondisi batas dari persamaan dari solusi tersebut gitu. Nah, untuk persamaan diferensial order 1 hanya terdapat satu nilai solusi yang diketahui, sehingga tidak ada perbedaan antara masalah nilai awal dan masalah nilai batas. Saya perlu memberikan contoh sedikit. Jadi kalau kalian punyanya begini, Y double aksen sama dengan berapa ya, 3Y ditambah X gitu ya, dimana Y 0 adalah 1 katakan, dan Y aksen 0 adalah 2 katakan, maka ini saya sebut sebagai masalah nilai awal. Kenapa masalah nilai awal? Karena yang saya tahu adalah nilai awal fungsi dan kecepatan awal fungsi ya. Kalau masalah nilai batas bagaimana? Yang saya tahu adalah Y double aksen sama dengan 3Y plus X, bisa jadi persamaan diferensialnya sama, tetapi yang diketahui bukan lagi nilai awal fungsi kita tahu, dan bukan kecepatan awal fungsi, tetapi melainkan nilai fungsi di batas sebelah kiri gitu. Sebut 3 lah. Biasanya di sini saya berikan informasi tambahan X-nya atau variabel bebasnya. Jadi kita tahu bahwa Y itu fungsi dari X ya. Jadi saya harus tahu bahwa X itu berada di selang mana. Biasanya disebutkan 0 sampai L gitu ya. Nah, ini saya sebut sebagai masalah nilai batas. Jadi yang membedakan adalah di sini dan di sininya ya. Kemudian kenapa bisa kalau PDP-nya order 1 itu hanya terdapat satu solusi, satu nilai solusi yang diketahui, sehingga tidak ada perbedaan antara masalah nilai awal dan masalah nilai batas, seperti saya tuliskan di kalimat terakhir ya, kalimat terakhir di slide tersebut. Nah, contohnya sekarang saya punya persamaan diferensial order 1, yaitu Y aksen sama dengan alfa X, jangan alfa X, alfa Y ditambah beta katakan. Maka karena di sini adalah persamaan diferensial order 1, saya cukup punya satu informasi tentang nilai awalnya. Ini sudah akan cukup memberikan solusi khusus terhadap masalah nilai awal ini gitu ya. Lalu kalau masalah nilai batas bagaimana? Kalau masalah nilai batas, maka karena dia order 1, maka juga sama, saya cukup punya informasi tentang nilai batas fungsinya di ujung sebelah kiri jika X-nya antara 0 dan L ya.
Jadi kalau ordernya order 1 nggak ada bedanya ya, masalah nilai awal dan masalah nilai batas. Kalau order 2, masalah nilai awal itu berkaitan yang diketahui adalah nilai awal fungsi dan kecepatan awal fungsi. Kalau masalah nilai batas yang diketahui adalah nilai fungsi di ujung sebelah kiri dan nilai fungsi di ujung sebelah kanan. Kalau pangkat 3 gimana? Oke, saya coba contoh lagi biar lebih tergambar ya perbedaan antara masalah nilai awal dan masalah nilai batas. Intinya sama-sama menyelesaikan persamaan diferensial biasa, tetapi tergantung yang kita ketahui. Kalau kita tahunya nilai awal dan kecepatan awal, kita pakai metodenya untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Tetapi kalau yang kita ketahui adalah nilai batas sebelah kiri dan batas sebelah kanan, berarti metode yang kita gunakan adalah metode numerik untuk menyelesaikan masalah nilai batas. Kalau order 3 ya, atau biasanya dituliskan begini, misalkan saya dapat AY ditambah BY ditambah gamma gitu ya, maka karena dia order 3, untuk masalah nilai awal biasanya yang kita ketahui adalah Y aksen, belum Y aksen dulu sih, biasanya yang kita ketahui adalah nilai awalnya dulu, Y 0-nya berapa gitu ya, sebutlah 1 katakan, lalu Y aksen 0-nya berapa, sebutlah 2, ini saya ngarang ya, entah bisa diselesaikan atau tidak. Y double aksennya di 0 adalah 3, ini jadi masalah nilai awal. Kalau masalah nilai batas bagaimana? Yang kita ketahui adalah nilai di batas, artinya saya harus tahu dulu kalau dia di masalah nilai batas, maka di sini saya harus definisikan dulu si X kita, Y kan fungsi dari X ya, X-nya berada di antara batas berapa? 0 sampai L katakan. Maka saya harus punya nilai Y 0 Y di 0, lalu nilai Y di L, saya harus punya nilainya, dan satu informasi lagi, jadi nilai Y di titik berapapun gitu ya, sebutlah nilai Y di L per 2 gitu, jadi sama dengan 3. Jadi itu adalah perbedaan krusial antara masalah nilai awal dan masalah nilai batas. Beda di informasi yang diketahui tentang solusinya ya. Oke. Kemudian untuk persamaan diferensial, kita akan fokus untuk menyelesaikan masalah nilai batas pada persamaan diferensial order 2. Karena seringkali itu masalah fisik berupa fungsi waktu itu lebih sering dituliskan dalam persamaan diferensial dengan nilai fungsi diketahui pada waktu awal, sehingga kita sebut sebagai masalah nilai awal. Tetapi masalah fisik yang lebih bergantung kepada lokasi atau spasial, biasanya kita sebut variabelnya X atau Y gitu ya, seringkali dituliskan dalam persamaan diferensial dengan fungsi yang diketahui pada beberapa titik atau kita sebut sebagai masalah nilai batas. Jadi seringkali masalah-masalah fisik yang dibentuk dalam bentuk persamaan diferensial masalah nilai awal gitu ya, itu adalah fungsinya itu lebih diketahui pada nilai waktu awal, jadi solusinya berupa time series gitu ya. Nah, sedangkan kalau masalah nilai fisik berupa fungsi bergantung lokasi atau spasial itu lebih sering dibentuk menjadi model matematika berupa masalah nilai batas, karena kaitannya adalah nilai solusi di batas kiri dan batas kanannya, seperti pada masalah pelengkungan balok yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Oke, jadi masalah nilai batas memerlukan persamaan diferensial order 2, bentuknya kurang lebih seperti ini, Y double aksen sama dengan suatu fungsi gitu ya. Kita akan bentuk semua persamaan diferensial order 2 kita menjadi bentuk ini ya. Jadi kalau saya menemukan Y double aksen ditambah alpha Y ditambah X gitu ya, sama dengan 0, maka ini harus saya ubah menjadi bentuk ini, bentuk yang kita sepakati bersama. Jadi double aksen akan sama dengan min AY min X, di mana min AY min X ini akan menjadi F X, Y, Y aksennya ya. Oke. Lalu saya harus tahu X di antara mana, di selang mana X berada, dan saya harus tahu kondisi batas di sebelah kiri dari Y dan kondisi batas sebelah kanan dari Y ya. Oke. Metode pertama yang akan saya contohkan atau yang akan saya jelaskan adalah linear shooting method. Nah, ini shooting method ini sepertinya terlihat seperti apa? Metode shooting Bu, ini shooting sinetron atau apa, bukan ya. Jadi linear shooting method itu maksudnya adalah shootingnya lebih ke arah penembakan gitu, kok ada penembakan segala. Jadi ini logikanya mirip sama bagaimana kalau kita menembak suatu objek gitulah, dari posisi kita sekarang, kurang lebih seperti itu. Oke, nanti akan ada di nonlinear yang lebih jelas ya. Jadi
intinya bagaimana ini. Jadi kalau saya punya fungsi f pada masalah nilai batas yang tadi ya, y double aksen sama dengan fxy untuk x antara a dan b, dan saya punya nilai batas di kiri dan nilai batas di kanan untuk y-nya, maka saya bisa jamin dulu bahwa masalah nilai batas itu akan memiliki solusi tunggal jika turunan f terhadap y-nya itu positif untuk semua x, y, dan y aksen di D. Kemudian terdapat suatu konstanta M sehingga FY aksennya, absolut dari FY aksennya itu kurang dari sama dengan M. Jadi kalau kita sebelum mencari solusinya pasti kita harus pastikan dulu bahwa dia punya solusi yang tunggal. Kalau solusinya tidak tunggal atau tidak punya solusi, itu jadi metode numeriknya jadi percuma ya. Jadi bagaimanapun memang kita harus tahu dulu bahwa dia punya solusi, kita jamin bahwa dia punya solusi, baru kita cari solusinya. Kalau solusinya memang tidak ada, ya wajar saja jika memang metode numeriknya tidak menunjukkan hasil yang benar gitu ya, hasil yang akurat gitu. Jadi bisa jadi memang yang salah di masalah nilai batasnya. Jadi untuk menentukan bahwa solusi tersebut memiliki solusi yang tunggal, masalah nilai batas tersebut memiliki solusi yang tunggal, kita harus jamin bahwa turunan f terhadap y itu positif untuk semua x, y, aksen elemen D, dan saya bisa menemukan konstanta m, di mana konstanta m ini lebih dari sama dengan turunan f y aksen absolutnya ya. Oke. Contohnya bagaimana? Oke, kita akan menunjukkan bahwa masalah nilai batas ini y aksen plus e pangkat min x y plus sin y aksen sama dengan 0. Nah, kita harus definisikan dulu ke bentuk yang kita sepakati bersama, yaitu y double aksen sama dengan min e pangkat min x y min sin y aksen. Gini ya. Oke, berarti saya dapatkan bahwa x, y, dan y aksennya itu adalah min e min x, y, min sin y aksen. Nah, yang harus saya cari tahu tadi apa? Bahwa turunan f terhadap y-nya harus positif dan absolut dari turunan f terhadap y aksennya harus kurang dari suatu m gitu ya. Saya bisa hitung cukup sederhana bahwa f y aksen turunan f terhadap y-nya, jadi saya turunkan terhadap y, x-nya dianggap sebagai konstanta ya. Itu saya bisa dapatkan ini ya, ini kan konstanta, jadi ini akan hilang. Yang di belakang di sini akan hilang, lalu saya tinggal menurunkan ini terhadap y, berarti saya dapat x dikali eksponen e min x kali y, dimana nilai eksponen itu selalu positif ya, nilai eksponen selalu positif, dan karena x kita berada di selang 1 dan 2, maka perkalian x yang berada di 1 dan 2 yang jelas positif dengan fungsi eksponen yang pasti positif untuk x, y berapapun, itu akan menghasilkan fy yang positif. Jadi Jadi ini ya. Jadi poin pertama dari teorema 1 ini sudah terbukti bahwa fy lebih dari 0. Sekarang kita akan buktikan poin kedua, di mana fy aksen absolut harus kurang dari m. Saya bisa turunkan cukup mudah di sini. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi karena di sini dia diturunkan terhadap y aksen, maka saya tidak perlu menghiraukan suku min e pangkat min x, y. Jadi ini saya anggap sebagai konstanta. Lalu saya tinggal turunkan yang min sin y aksennya gitu ya. Min sin y aksennya kalau diturunkan, sin diturunkan jadi cos ya. Jadi saya akan dapat f y aksennya adalah min cos y aksen. Kita tahu bahwa nilai cos antara min 1 dan 1. Artinya kalau saya ambil negatifnya dari min 1 sampai 1 sama saja min 1 sampai 1, dan absolutnya antara 0 dan 1. Sehingga saya bisa peroleh absolut dari f y aksennya kurang dari 1, dan satunya bisa kita ambil sebagai nilai m besar. Jadi saya jamin bahwa masalah nilai batas tersebut memiliki solusi yang tunggal ya. Oke. Kita akan mencoba mencari tahu bagaimana menyelesaikan masalah nilai batas yang linear dulu. Jadi persamaan diferensial y aksen sama dengan fx y aksen bersifat linear ketika saya bisa membentuk fungsi px, qx, dan rx sedemikian sehingga fx y aksennya, jadi konstanta terhadap y aksen saya tulis sebagai fungsi px, konstanta y-nya saya tulis sebagai fungsi qx, dan yang tidak ada y dan y aksen yang saya tuliskan menjadi rx. Nah, perlu diingat bahwa px, qx, dan rx ini tidak harus fungsi yang linear ya. Jadi persamaan diferensial y double aksen sama dengan fx
y aksen ini disebut linear ketika saya bisa membuat fungsi fx y aksen itu sebagai kombinasi linear dari fungsi y aksen, y, dan yang lainnya gitu, sisanya ya. Oke. Jadi untuk teorema linear, teorema 1 tadi yang membuktikan bahwa suatu solusi masalah nilai batas punya solusi yang unik, itu bisa saya sederhanakan menjadi akibat 1. Jadi kalau x-nya antara A dan B, saya tahu MN bilinearnya bisa saya tuliskan begini ya. Jadi saya gantikan fx y aksennya jadi px dikali y aksen ditambah qx dikali y ditambah rx, dimana saya punya nilai solusi di ujung kiri dan ujung kanan. Artinya agar saya bisa menjamin bahwa solusi masalah nilai batas order 2 ini punya solusi yang tunggal, saya harus menjamin bahwa Px, Qx, dan Rx-nya kontinu pada selang A dan B, dan nilai Qx-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Oke. Nah, untuk menghampiri solusi tunggal dari masalah nilai tersebut, perhatikan masalah nilai awal A dan B. Jadi, sebetulnya ide untuk menyelesaikan masalah nilai batas linear dengan linear shooting method itu mengkonstruksi atau mengenerate masalah nilai awal dari masalah nilai batas yang kita mau selesaikan gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah punya metode untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Jadi kalau kalian buka lagi catatan di analisis numerik 1, kalian bisa ikuti juga di playlist ya. Di playlist analisis numerik 1 kalau lupa, itu untuk masalah nilai awal itu ada beberapa metode numerik yang bisa digunakan, yaitu metode Euler yang paling sederhana, ada metode Hahn, ada metode Deret-Tyler, sampai metode Runge-Kutta order 1, 2, 3, sampai 4 ya, yang cukup bagus dipakai yang order 4 gitu. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi masalah nilai batas kita tadi apa? Bahwa y aksen gini ya. Jadi saya boleh tuliskan ulang. Oke, ini saya ganti oranye saja. Kita masalah nilai batas kita apa? Y aksen sama dengan px y aksen ditambah qx y ditambah rx. Dimana yang kita tahu adalah nilai batas, yaitu EA-nya adalah alfa dan YB-nya adalah beta gitu ya. Nah, yang kita tahu ini gitu ya. Perhatikan bahwa masalah nilai awal X antara A dan B itu bisa kita bentuk ulang menjadi ini. Jadi saya bisa bentuk dua masalah nilai awal ya, yaitu y aksen sama dengan px y aksen tambah qx y tambah rx, persis sama dengan masalah nilai batas bersama diferensialnya. Tapi lihat bahwa untuk syarat atau untuk kondisi awalnya yang diketahui adalah YA-nya saja diambil dan kecepatan di A-nya dibuat 0. Kemudian dilengkapi dengan masalah nilai awal yang kedua, di mana Y double aksen sama dengan PX dikali Y aksen ditambah QX dikali Y tanpa RX ya, di mana YA-nya sama dengan 0 dan Y aksen A-nya sama dengan 1. Jadi ini tidak boleh diganti ya, dia harus antara 0 dan 1. Dan di sini kecepatan di A juga harus 0. Bedanya untuk masalah nilai awal yang pertama ada Rx masih, untuk masalah nilai awal yang kedua tidak ada Rx gitu. Nah, apakah terus solusinya yang mana Bu? Apa solusi dari masalah nilai awal pertama atau yang kedua untuk masalah nilai batasnya? Jadi solusi dari masalah nilai awal kita adalah kombinasi linear dari kedua solusi masalah nilai awal tersebut. Oke, ini saya kalau pakai kursor ya, kayak ini aja. Ya. Jadi dari masalah nilai awal yang 2 ini saya bisa dapatkan solusinya berupa y1x, dan dari masalah nilai awal yang kedua kita bisa dapatkan solusinya adalah y2x. Nah, solusi nilai batas kita di mana saya taunya ya sama dengan alfa dan yb sama dengan beta, saya bisa mencari dari yx sama dengan y1x ditambah beta min y1b per y2b dikali y2x. Jadi dia kombinasi linear dari solusi y1 dan y2. Nah, perhatikan bahwa nilai y1b dan y2b ini konstanta ya, dan beta ini juga suatu nilai yang kita ketahui di masalah nilai batas kita. Jadi yang ini akan berupa suatu bilangan ya. Jadi yx kita memang betul adalah kombinasi linear dari y1 dan y2. Oke. Kok
bisa begitu ya Bu ya? Ini ya kok bisa ya gitu. Oke, kita akan buktikan agar lebih meyakinkan bahwa memang masalah nilai batas yang tadi itu bisa bisa diselesaikan dengan mengenerate dua masalah nilai awal yang berkaitan dengan masalah nilai batas tersebut. Oke, kita sebut saja bahwa Y1 itu solusi dari persamaan 2 ya. Artinya karena dia solusi dari persamaan 2, maka akan memenuhi persamaan diferensialnya, yaitu Y1 double aksen ditambah PX Y1 aksen ditambah QX dikali Y1 plus RX, memenuhi. Dan Y2 adalah solusi dari ini ya, sehingga saya bisa dapatkan Y2 memenuhi persamaan diferensial yang kedua, yaitu Y2 double aksen sama dengan PX Y2 aksen ditambah QX dikali Y2. Oke. Saya bisa tuliskan begini. Sekarang solusi masalah nilai batas kita, katanya tadi kan disebut dia bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari solusi Y1 dan Y2 ya. Artinya solusi dari masalah nilai batas kita yang tidak lain adalah YX yang sama dengan Y1 ditambah suatu skalar dikali Y2, itu bisa saya turunkan 2 kali kiri dan kanan sehingga saya dapat Y double aksen X, yang ini Y1 double aksen X, dan di sini Y2 double aksen X. Sedangkan ini kan skalar, jadi akan bernilai konstan. Lalu saya bisa mensubstitusikan solusi yang tadi Y1X tadi kan memenuhi persamaan diferensial yang ada Rx-nya ya. Sedangkan yang Y2X itu memenuhi persamaan diferensial yang tidak ada Rx-nya. Lalu kalian bisa lakukan aljabar sederhana, kumpulkan yang ada P, kumpulkan yang ada Q, dan kumpulkan yang ada R sendiri, maka saya akan dapatkan bahwa Y double aksen sama dengan PX Y aksen ditambah QX dikali YX ditambah RX. Kenapa? Karena ini akan sama dengan YX ya. Sedangkan yang ini akan sama dengan Y double aksen X gitu. Saya tulis begini aja biar enggak berantakan ya. Ini akan jadi yang ini gitu ya. Nah, jadi ini balik ya. Ini balik ke persamaan diferensial untuk masalah nilai batas kita ya. Oke. Jadi ternyata dua persamaan diferensial untuk MNA-nya bisa membentuk persamaan diferensial untuk masalah nilai batas. Lalu kita perlu ngecek lagi, kan kita punya kondisi batas untuk masalah nilai batas ya, itu yang membedakan, itu yang krusial membedakan antara masalah nilai awal dan masalah nilai batas. Sehingga saya perlu ngecek apakah betul YA itu sama dengan alfa dan YB sama dengan beta. Nah, saya tinggal substitusikan A ke dalam solusi kombinasi linear Y1 dan Y2, yaitu Y1X ditambah B beta min Y1B per Y2B dikali Y2A, di mana Y2A itu saya buat 0 ya tadi di masalah nilai awal yang kedua, Y1A nya alfa sehingga saya dapat YA-nya adalah alfa. Sedangkan untuk YB saya bisa dapat YB nya sama dengan Y1B ditambah beta min Y1B per Y2B dikali Y2B. Ini bisa dicoret jadi hilang sehingga saya bisa dapatkan ini hilang jadi sama dengan beta. Oke, terbukti ya bahwa masalah nilai batas kita bisa diperoleh dari solusi kombinasi linear dari dua masalah nilai awal ya. Nah, itu informasi yang sangat menarik untuk bisa menyelesaikan masalah nilai batas dengan metode numerik yang sudah kita ketahui untuk menyelesaikan masalah nilai awal ya. Oke. Jadi intinya gini. Jadi linear shooting itu idenya untuk linear ya. Linear shooting itu idenya bahwa saya punya solusi Y1 yang di sini, dia bisa mengaproksimasi solusi Y1, lalu saya juga bisa dari masalah nilai awal yang kedua mengaproksimasi solusi yang Y2 ya. Artinya kombinasi linear dari Y1 dan Y2 akan berupa kurva yang berwarna hitam. Jadi kurang lebih idenya itu seperti itu. Nah, jadi kalau diringkas berarti untuk menyelesaikan persamaan linear atau masalah nilai batas linear dengan linear shooting itu kita bisa mengkonstruksi dua masalah nilai awal yaitu Y1 double aksen dengan Rx gitu ya, persis sama dengan masalah nilai batasnya, tetapi yang kita ketahui adalah nilai awal di A sama dengan alfa dan kecepatan awal di A nya 0. Kemudian masalah nilai batas yang kedua adalah tanpa Rx, ini tanpa Rx ya, tanpa Rx, dimana saya tahu YA di posisi A nya 0 dan Y aksen A nya 1. Ini harus 0 dan 1 ya untuk masalah nilai awal yang kedua. Dan solusinya adalah kombinasi dari Y1 dan Y2. Tuh, ya. Oke, contoh soalnya seperti apa? Nah, ini ya.
Gunakan linear method sampai 10 iterasi, set iterasi untuk masalah nilai batas jika X-nya antara 1 dan 2 untuk masalah berikut gitu ya. Jadi Y double aksen sama dengan Fx Y aksen dengan batas Y di satunya 1 dan Y di 2-nya 2. Nah, saya akan konstruksi dua masalah nilai awal dari masalah nilai batas tersebut, yaitu Y1 yang persamaan diferensialnya sama persis dengan masalah nilai batas, tetapi perbedaannya ada di nilai awal di satunya 1, tetapi kecepatan awal di satunya 0. Kemudian untuk masalah nilai awal yang kedua, saya harus membuang bentuk R-nya. Ini harusnya tidak ada. Membuang bentuk Rx-nya dan saya deklarasikan atau saya definisikan kecepatan nilai awal Y2 di 1 0 dan kecepatan awal Y2 di 1 adalah 1. Nah, kalian bisa mengerjakan menggunakan metode Runge-Kutta order 4 atau Euler atau Hahn atau dari Tyler gitu ya, bebas. Tapi di sini saya menggunakan Runge-Kutta order 4 karena memang metodenya yang sudah terjamin stabil, konvergen dan paling cepat konvergen gitu ya. Dan cukup stabil gitu untuk dan cukup dekat dengan hasil perhitungan eksaknya. Jadi saya menggunakan Runge-Kutta order 4 dan saya bisa dapat hasilnya seperti ini. Jadi satunya adalah solusinya ini, sedangkan Y2-nya masalah nilai awal yang keduanya adalah Y2 dan ini adalah YK. Jadi kombinasi linear dari Y1 dan Y2. Kalau dibandingkan dengan solusi eksaknya ini cukup dekat ya. Kalian bisa lihat bahwa sebelah kiri dan sebelah kanan itu nilainya cukup dekat. Errornya hampir ya 0,10 pangkat min 7 berarti dia, karena sampai 10 pangkat min 6 masih persis sama ya. Jadi cukup bagus errornya, cukup kecil errornya ya. Oke, solusi eksaknya kalau dihitung secara manual gitu ya, kalian bisa dapatkan solusinya yang ini. Dan saya bisa hitung C2 dan C1, di mana C2-nya min 0,03920701320, C1-nya adalah 1,13920701332. Sehingga saya bisa plot solusi eksak dengan solusi numeriknya. Nah, ini saya plot menggunakan oktav. Jadi di sini yang biru adalah Y2, solusi dari masalah nilai awal kedua yang tanpa Rx. Yang merah adalah solusi awal solusi numerik dari masalah nilai awal pertama yang persamaan diferensialnya ada Rx-nya. Sedangkan yang berwarna hitam dash itu harusnya solusi yang kombinasi linear dari Y1 dan Y2, dan kuning adalah nilai eksak solusinya. Nah, kalian bisa lihat bahwa garis hitam yang dash itu persis nempel dengan yang Y eksaknya ya. Jadi betul-betul berhimpit gitu. Artinya memang solusinya persis dan sangat baik untuk bisa menebak masalah nilai awalnya. Masalah nilai batas, solusi nilai batas ya. Oke. Saya cantumkan skrip oktav untuk linear shooting dengan menggunakan RK order 4 ya. Nah, saya sedikit ya ini. Jadi yang penting di sini apa? Yang penting di sini adalah di sini saya gunakan Runge-Kutta order 4 untuk menyelesaikan masalah nilai awal yang pertama. Kemudian yang di sini saya gunakan Runge-Kutta order 4 juga untuk masalah nilai awal yang kedua ya. Jadi ini yang kedua, sedangkan ini adalah masalah nilai awal yang pertama gitu ya. Kalau mau mengganti menggunakan Dirac Tyler atau metode Hahn atau Euler gitu ya, kalian menggantinya yang di bagian itu, yang di bagian K0 sampai L3 di sini dan juga M0 sampai N3 di sini. Jadi sebetulnya yang paling bagus sudah Runge-Kutta ya. Jadi ya sudah pakai Runge-Kutta saja. Kemudian yang bagian di sini digunakan untuk memplot solusinya biar lebih terlihat visualisasi solusinya. Kemudian di sini saya gunakan untuk deklarasi nilai Y kecepatan awal MNA1. Ini bukan kecepatan awal. Nilai solusi awal dari solusi atau Y1 Y11 yang sama dengan 1 ya. Y0 sama dengan 1. Ya, ini adalah nilai Y1 di titik awal. Lalu yang ini adalah kecepatan Y1 di titik awal, sedangkan yang di sini adalah nilai Y2 di titik awal, dan yang di sini adalah nilai Y2, nilai kecepatan Y2 di titik awal.
Sedangkan yang di sini kita gunakan untuk memplot solusinya. Jadi kalian bisa coba. Oh iya, saya belum mencantumkan fungsi F1 dan F2. Jadi saya menggunakan fungsi yang dipanggil ya, karena memang untuk ruang kota kita butuh memanggil fungsi berkali-kali. Jadi daripada menuliskan fungsinya yang cukup rumit, fungsi persamaan diferensial yang cukup rumit, jadi lebih baik dipanggil saja. Tapi kalau kalian cukup telaten untuk menuliskan fungsinya satu persatu dan menghitung satu persatu ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau pakai memanggil fungsi itu akan lebih enak karena bisa mengurangi error. Jadi ketika terjadi error, entah hasil visualisasinya yang kurang sesuai dengan prediksi kita atau ada error di programnya, saya ngeceknya tinggal ngecek F1, F2, dan F3 tanpa harus ngecek K0, L0, K1, L1, K2, L2, K3, L3, dan seterusnya ya. Oke. Ini latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk mencoba skripnya atau mencoba melakukan perhitungan secara manual juga boleh. Silakan bandingkan dengan solusi eksaknya. Ya, 2 soal saja untuk latihan. Kemudian untuk masalah nonlinear akan saya lanjutkan ke video pembelajaran kedua.